Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema kepasrahanmu menerima pengkhianatan mantan akan membawa mantan kembali menjadi milikmu lagi. Ya. Jadi yang paling penting sekarang ya, ketika mantan mengkhianati kita, yang harus kita ketahui, yang namanya orang mengkhianati kan mesti ada seseorang ya yang sudah bersama dia saat mantan masih bersama kita. Jadi mantan sudah tergoda saat kita masih terus jungkir balik berusaha membahagiakan dia. Mantan sudah mendua. Nah, ketika dia tergoda dengan orang ketiga, dia berpaling, dia berkhianat, kapan mantan akan kembali? Ya, ketika dia sadar dari pengkhianatannya itu, atau dia dikhianati juga oleh orang ketiga tadi. Ya, intinya kemungkinan terbesar mantan kembali kepada kita akan terjadi tentu pada saat mantan berpisah dengan orang ketiga. Walaupun mungkin ada juga, ya, walaupun jumlahnya kecil, mantan yang kembali justru ketika dia masih bersama orang ketiga. Tetapi kan kita tidak mau diduakan ya. Artinya kalau dia kembali sementara dia juga masih bersama orang ketiga, mantan sudah menduakan kita. Dan kita sudah pernah merasakan itu ketika dulu mantan ini mengkhianati kita. Nah, sekarang kita paham bahwa mantan akan kembali saat dia berpisah dengan orang ketiga ini. Ya. Kemudian mantan akan kembali ketika dia membutuhkan seseorang yang selalu siap untuk menerimanya. Nah, itu kan ada dua hal tuh yang harus kita ketahui. Dia akan kembali saat dia berpisah dengan orang ketiga. Dan dia tahu persis bahwa kita pasti mau menerimanya. Nah, maka dia akan kembali saat dia tahu persis bahwa kita tidak akan menolaknya karena kita masih amat sangat mencintainya. Nah, tetapi kan sekarang kita tidak bisa memperjuangkan mantan secara real ya. Artinya di dunia nyata. Kita tidak bisa mendekati dia, kita tidak bisa telepon, kita tidak bisa chatting media sosial, kita tidak bisa video call, kita tidak bisa ketemu. Karena mantan menolak kita. Ya, dia akan menerima kita tadi ketika dia berpisah dengan orang ketiga dan ketika mantan ini ya merasa yakin bahwa kita tidak akan menolaknya. Maka sekarang apa yang bisa kita lakukan? Nah, ini yang paling penting untuk kita perhatikan ya. Mantan menolak kita. Apapun cara yang kita lakukan untuk mendekat kepada dia, itu menjadi sia-sia semua. Karena semakin kita berusaha untuk mendekatinya, semakin pula dia berusaha menjauhi kita. Ya, semakin kita berusaha untuk memenangkan hatinya, semakin dia menjadi lebih dekat bersama orang ketiga. Nah, sekarang kalau mantan memang tidak mau didekati, lebih baik kita fokus kepada kehidupan kita. Dan ya, apapun sekarang usaha yang masih bisa kita lakukan, seperti halnya berdoa, kita ridho dengan apapun yang
Allah berikan untuk kita. Artinya, cinta di hati kita adalah cinta karena Allah, ya. Allah kembalikan mantan kepada kita, kita bersyukur. Kalaupun ternyata mantan tidak jodoh kita, tidak apa-apa, ya. Allah akan gantikan dengan seseorang yang lebih baik daripada mantan. Maka di dalam sebuah hadis, kita diajarkan tentang sebuah amalan yang terbaik. Ya, di dalam hadis dijelaskan, Inna ahabbal a'mali ilallahi azza wa jalla al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Sesungguhnya amalan yang lebih dicintai Allah azza wa jalla adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Nah, jadi ini penting sekali ya, karena dengan mengamalkan hal ini, kita pasrah. Kita berdoa, dan setelah itu kita pasrahkan segalanya kepada Allah. Kita pasrah apapun yang Allah berikan kepada kita, itu adalah yang terbaik dalam hidup kita. Maka jika memang mantan adalah yang terbaik untuk hidup kita, artinya perpisahan itu membuat dia jadi sadar dan membuat dia jadi lebih baik, maka dengan kepasrahan inilah mantan akan kembali menjadi milik kita lagi. Ya, jadi kita mencintai ataupun membenci sesuatu, ya, semuanya kita niatkan ya di dalam hati kita mencintai karena Allah. Sehingga ketika kita mencintai karena Allah, ya, maka insya Allah apapun yang datang dalam kehidupan kita itu adalah yang terbaik untuk kita. Karena kita kan tidak pernah tahu mantan ini sesungguhnya yang terbaik atau tidak untuk kita kan. Nah, tetapi kita juga terus mengikutkan doa semoga mantan sadar, semoga mantan menjadi lebih baik, dan semoga mantan menjadi yang terbaik untuk hidup kita dunia akhirat ya. Nah, ketika orang pasrah, setelah dia berdoa, dia pasrah. Ya, dia tidak mengeluh, dia tidak bosan, dia tidak jenuh. Ya, pokoknya dia terus berdoa, dan apapun yang Allah berikan kepada dia, dia akan bersyukur dengan semua itu. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.